Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap eksis dalam menjalankan kesehariannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Zamasari. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani rekan saya Emma Jelita Rahayu. Jadi kami itu merupakan mahasiswa Universitas Qomorul Huda Badarudin Bagu. Jadi tempat kampus kami itu di Bagu, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadi kami mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kami mau mempresentasikan hasil pembelajaran atau materi yang kami rangkum, materi yang kami rangkum sendiri dalam hal ini pada MK Media Pembelajaran yang kebetulan diampu oleh Bapak Ahmad Samun MPD. Apa judul materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini? Yaitu media pembelajaran berdasarkan proyeksi dalam sejarah kedatangan atau masuknya Islam ke Nusantara. Next, kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu media proyeksi. Jadi di sini ada dua macam teman-teman. Yang pertama itu adalah media proyeksi dan yang kedua itu media non proyeksi. Namun yang kami pakai di sini adalah media proyeksi. Media proyeksi merupakan media visual yang dapat digunakan dengan bantuan proyektor. Hal ini tentunya berbeda dengan media grafik di mana media proyeksi ini membutuhkan alat elektronik untuk menampilkan informasi atau sebuah pesan. Jadi teman-teman, media proyeksi itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan proyektor dan apa yang disebut dengan elektronik. Berbeda halnya dengan media grafik yang sama sekali tidak membutuhkan elektronik. Kemudian, media proyeksi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah media proyeksi diam, yang kedua itu media proyeksi gerak. Media proyeksi diam jenisnya seperti apa? Yang pertama, film strip. Nah, film strip ini media visual yang proyeksinya diam. Media ini hampir sama sebetulnya dengan media slide, namun sifatnya agak lebih diam. Tidak ada gerakan sama sekali, seperti halnya media slide. Yang kedua itu film rangkai atau slide. Yang kedua, media proyeksi gerak. Ya, jadi media proyeksi gerak ini bentuknya seperti film yang menyajikan audio visual dan gerak. Next, kita lanjut ke materinya. Yang kedua, kedatangan Islam ke Nusantara. Jadi kenapa kami memilih materi tentang kedatangan Islam atau masuknya Islam ke Nusantara? Sebetulnya terserah sih. Misalnya teman-teman juga mau, pokoknya terserah lah. Misalnya dalam mata pelajaran matematika misalnya, ketika teman-teman mau menggunakan media visual bisa juga. Misalnya kombinasi balok, kombinasi kubus, misalnya kita menggunakan media visual. Bisa-bisa saja, sah-sah saja asalkan materinya sejalan atau medianya sejalan dengan materi yang akan kita ambil. Dalam buku Indonesia misalnya buku sejarah Indonesia, ketika kita mau mengkaji lebih dalam lagi tentang terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan, kemudian kita memakai media visual, bisa-bisa saja, sah saja. Karena saya pikir media proyeksi ini sejalan dengan materi yang terkait dengan sejarah, apalagi dalam buku sejarah Indonesia. Nah, kita lanjut. Kedatangan Islam ke Nusantara merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang khususnya dipelajari dalam buku sejarah Indonesia kelas X, kelas 10 SMA atau MA. Nah, jadi teman-teman, kami di sini tidak mengambil materi sembarangan. Jadi kami mengambilnya di buku sejarah Indonesia kelas 10 SMA atau MA. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti kalau teman-teman punya buku paketnya. Jadi ada berbagai macam unsur yang mendukung sejarah masuknya Islam di Nusantara, serta jejak-jejak yang menjadi bukti tentang masuknya Islam ke Nusantara. Jadi apa kaitannya antara media visual, antara media proyeksi dengan sejarah kedatangan
Islam atau maksudnya Islam ke Nusantara, tentu ada sekali kaitannya. Misalnya sekarang kita mengkaji tentang kedatangan Islam atau maksudnya Islam ke Nusantara. Kita masuk ke kelas, kemudian kita menampilkan hal-hal yang menjadi bukti atau gambar, misalnya kita tampilkan gambar hal-hal yang menjadi bukti tentang maksudnya Islam ke Nusantara. Misalnya tokoh-tokoh yang berperan dalam masuknya Islam ke Nusantara, misalnya Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Gresik. Nah, jadi itu yang kita tampilkan, kemudian nanti dianalisis oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Kemudian pasti timbul pertanyaan di teman-teman, kenapa kita memakai media proyeksi? Nah, jadi seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa pada detik ini kita sudah masuk ke era globalisasi. Secara tidak langsung manusia dari segi apapun tidak terlepas dari namanya elektronik. Baik itu ketika kita sedang tidur, bahkan ketika kita sedang bermotor, ada saja orang-orang atau teman-teman kita yang tidak lepas dari namanya elektronik, HP misalnya. Jadi secara tidak langsung mereka lebih tertarik ke yang berbau elektronik daripada yang tidak. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, media grafik misalnya yang tidak sama sekali membutuhkan elektronik, saya pikir itu lebih membosankan bagi siswa-siswa kita. Nah, begitu. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Saudari Emma Jelita Rahayu. Tepat dan waktu kami silahkan. Saya persilahkan. Silahkan Emma. Baiklah, langsung saja. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan pemateri yang pertama. Jadi di sini saya akan membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran, dalam hal ini media pembelajaran yang akan digunakan adalah proyeksi diam. Proyeksi diam adalah media yang memproyeksikan pesan dengan hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan. Media ini dapat memproyeksikan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau bahkan grafis. Model yang digunakan dalam proyeksi ini, yang pertama, guru menyiapkan proyektor dan laptop. Yang kedua, guru menampilkan beberapa gambar terkait dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang ketiga, siswa mengamati gambar tersebut kemudian memberikan tanggapan. Dan yang keempat, siswa mendiskusikan hasil pengamatannya baik antara sesama siswa maupun guru. Dan yang kelima atau yang terakhir, pengumpulan tugas dan penilaian. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 12 terkait media pembelajaran proyeksi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang lain. Jadi, jangan lupa like, subscribe, and share supaya bisa bermanfaat dan bisa ditonton untuk teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.